Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang alokasi biaya. Apa itu alokasi biaya? Alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung ataupun biaya bersama ke objek biaya. Nah, yang harus dipahami. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah biaya bersama. Berarti biaya yang ditanggung secara bersama oleh objek biaya. Dalam hal ini adalah produk. Baik itu produk utama maupun produk sampingan. Kemudian kita masuk pada perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. Perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bahwa ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau beberapa lini produk. Ini artinya bahwa perusahaan menghasilkan produk ini lebih dari satu jenis produk. Ada yang dikenal dengan produk utama dan ada yang dikenal dengan produk sampingan. Kemudian yang kedua, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Jadi dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan di dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk utama maupun produk sampingan. Ya. Yang dikenal dengan biaya bersama. Biaya apa saja itu? Di dalamnya ada bahan baku, kemudian di dalamnya ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead. Ya. Yang digunakan secara bersama oleh produk tersebut, baik itu produk utama maupun produk sampingan. Kemudian yang ketiga, perhitungan biaya ini ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan, kemudian menentukan laba, dan termasuk pelaporan keuangan. Dan yang perlu diperhatikan yang keempat adalah bahwa perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan ini digunakan manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan laba dan evaluasi kinerja. Oke, kita masuk pada pembahasan kaitan dengan produk bersama. Yang dinamakan produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam satu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan yang sama, tenaga kerja yang sama, dan biaya overhead yang sama, tetapi menghasilkan produk yang berbeda. Ya. Artinya menghasilkan produk lebih dari satu macam produk. Ini yang dinamakan dengan produk bersama atau joint product. Nah, biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk. Dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Oke, bagaimana dengan biaya produk bersama? Apa itu biaya produk bersama? Biaya produk bersama itu merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama. Ya. Biaya bersama atau joint cost ini
adalah biaya yang diolah secara bersama-sama, seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Produk bersama ini dapat menghasilkan yang pertama adalah produk utama atau main product. Apa itu main product ataupun produk utama? Produk utama ini merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi memiliki nilai ataupun kuantitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Produk bersama yang kedua itu adalah produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan ini merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan produk utama. Contohnya, usaha penggilingan padi. Produk utama yang dihasilkan dalam usaha penggilingan padi itu adalah beras. Sedangkan produk sampingan dari usaha penggilingan padi itu adalah dedak. Ya. Nah, bisa kita lihat, beras memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dedak. Sehingga beras ini merupakan produk utama, sedangkan dedak ini merupakan produk sampingan. Ya. Tetapi di dalam menghasilkan kedua produk itu, ada pembebanan biaya produk bersama, baik itu bahannya, kemudian tenaga kerjanya, sama biaya overheadnya. Nah, yang menjadi karakteristik produk bersama, yang pertama adalah produk diproses secara bersamaan. Ya. Dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lain. Yang harus diingat bahwa produk diproses secara bersamaan, baik itu produk utama maupun produk sampingan. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas untuk satu unit jenis produk, ya, ini akan berdampak pada bertambahnya produk lain secara proporsional. Contohnya tadi, jika terjadi peningkatan produksi beras, sudah otomatis pasti akan berdampak pada peningkatan produksi dedak. Ya. Jadi peningkatannya ini secara proporsional. Ini karakteristik produk bersama yang kedua. Karakteristik produk bersama yang ketiga adalah dalam produk bersama dikenal istilah split of point. Nah, split of point ini adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Kemudian yang keempat, setelah split of point atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual secara terpisah. Ya, artinya masih ada proses yang dilakukan untuk bisa mendapatkan produk tersebut agar bisa dilakukan atau agar bisa dijual. Nah, untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan ini, biaya yang dikeluarkan untuk proses produk tersebut dikenal dengan biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah. Jadi, pada saat terjadi titik pisah, artinya ada pemisahan untuk produk A dan produk B. Nah, ada produk yang bisa langsung dijual,
ada produk yang membutuhkan proses lebih lanjut lagi, ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, biaya yang dikeluarkan pada proses produk lebih lanjut inilah yang dinamakan dengan biaya proses lanjutan, atau juga dikenal dengan biaya setelah titik pisah. Ini yang menjadi karakteristik produk bersama. Nah, biaya bersama memang sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Ya. Jadi alokasi biaya ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah perhitungan biaya bersama pada masing-masing produk. Kemudian bagaimana metode alokasi biaya? Nah, metode alokasi biaya yang pertama adalah metode harga pasar atau juga dikenal dengan metode nilai harga hipotesis. Kemudian yang kedua adalah metode unit fisik. Kemudian metode alokasi biaya yang ketiga adalah metode rata-rata sederhana. Dan yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Ini akan kita bahas satu persatu bagaimana metode alokasi biaya ini. Yang pertama yang kita bahas kaitan dengan metode harga pasar atau metode nilai harga hipotesis. Metode harga pasar atau juga dikenal dengan nilai jual. Ya. Metode ini merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode harga pasar ini atau metode harga jual ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah harga jual diketahui pada saat titik pisah. Kemudian yang kedua adalah harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Kita awali dari harga jual diketahui pada saat titik pisah. Apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah, maka biaya bersama dibebankan kepada produk dengan rumus pembebanan sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Nah, jadi ini rumus yang digunakan untuk mencari pembebanan di saat harga jual diketahui pada saat titik pisah. Kita langsung masuk pada contoh kasus. PT Melati memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk A, B, C, dan D secara bersama dengan biaya sebesar 250 juta. Nah, data yang berhubungan dengan keempat produk itu adalah sebagai berikut. Produk A, unit produksinya 25.000, harga pasar per unit pada saat titik pisah itu adalah 5.980. Kemudian untuk produk B, unit produksinya sebanyak 50.000 unit. Nah, harga pasar per unit pada saat titik pisah sebesar 7.800. Kemudian produk C, unit produksinya 13.000. Kemudian harga pasar per unit pada saat titik pisah itu 3.500. Dan yang terakhir adalah produk D,
Unit produksinya adalah 16.250. Harga pasar per unit pada saat titik pisah itu sebesar 4.000. Kemudian pertanyaannya, hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah nilai jual masing-masing pada saat titik pisah. Nilai jual pada saat titik pisah untuk produk A 25.000 unit dikali harga per unit 5.980 ketemu 149.500. Kemudian untuk produk B ketemu 390 juta, produk C 45.500 dan produk D 65 juta. Sehingga totalnya menjadi 650 juta. Kemudian bagaimana dengan alokasi biayanya? Ya, di sini kita menghitung alokasi biaya bersama. Caranya adalah dengan rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, ketemu produk A 149.500 juta dibagi 650 juta dikali 250 juta ketemu 57.500. Jadi alokasi biaya bersama untuk produk A ketemu 57.500. Kemudian alokasi biaya bersama untuk produk B ketemu 150 juta. Kemudian alokasi biaya bersama untuk produk C ketemu 17.500. Dan yang terakhir, alokasi biaya untuk produk D ketemu 25 juta. Sehingga total keseluruhan alokasi biaya bersama itu adalah 250 juta yang didistribusikan untuk produk A, B, C, dan D. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah? Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada saat titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut masih membutuhkan proses tambahan, sehingga harga jual dapat diketahui sebelum dijual. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis. Harga pasar hipotesis itu merupakan nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan proses atau biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Pembebanan ini menggunakan rumus pembebanan sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali biaya bersama. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menghitung pembebanan jika harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Contoh kasusnya, PT Mawar Indah memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk X, Y, dan Z. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 40 juta. Nah, data lain yang berhubungan dengan produk tersebut adalah sebagai berikut. Untuk produk X, memproduksi 5.000 unit produk. Kemudian produk Y 6.000, kemudian produk Z 4.000. Nah, harga jual setelah titik pisah produk S 1.500,
produk Y 2000, dan produk Z 1250. Nah, kemudian ada beban ataupun biaya proses lanjutan. Untuk produk X itu ada 2.628, produk Y 3.126.000, kemudian produk Z sebesar 1.346.000. Kemudian diminta yang pertama kita menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk. Kemudian yang kedua, kita menghitung biaya produksi masing-masing produk. Ya. Yang pertama yang akan kita tentukan adalah total penjualan masing-masing produk. Untuk produk X, total penjualannya sebanyak 7.500.000. Ini dari 5.000 unit dikali harga per unit 1.500. Kemudian untuk produk Y ketemu 12 juta. Dan untuk produk Z ketemu 5 juta. Sehingga totalnya adalah 24.500.000. Kemudian yang kita tentukan berikutnya adalah harga jual hipotesis masing-masing produk. Untuk produk X, ini ketemu 4.872.000. Ini dasarnya dari total penjualan produk X sebesar 7.500.000 dikurangi biaya proses lanjutan untuk produk X. Demikian juga untuk produk Y ketemu 8.874.000. Dan untuk produk Z ketemu 3.654.000. Sehingga total keseluruhan sebesar 17.400.000. Oke. Kemudian kita menentukan alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk. Alokasi biaya bersama untuk produk X sebesar 11.200.000. Dari 4.872.000 dibagi 17.400.000 dikali 40 juta. Kemudian untuk produk Y sebesar 20.400.000. Kemudian untuk produk Z ketemu sebesar 8.400.000. Sehingga total keseluruhan untuk biaya bersama sebesar 40 juta. Jadi untuk alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk sudah bisa kita tentukan. Kemudian berikutnya kita menentukan biaya produksi masing-masing produk. Untuk biaya produksi, ini kita bisa mencari menggunakan rumus alokasi biaya bersama atau joint product ditambah biaya proses lanjutan. Nah, hasilnya adalah biaya produksi. Nah, untuk produk X ketemu 13.828.000. Kemudian untuk produk Y ketemu 23.526.000. Dan untuk produk Z ketemu 9.746.000. Itu gambaran kaitan dengan metode alokasi biaya yang pertama, yaitu adalah metode harga pasar. Untuk metode yang kedua, ketiga, dan keempat, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.